aneh, kontroversial, dan bikin panas. Persib justru dihantam sanksi berlapis saat publik belum mendapat jawaban utuh. Bobotoh melawan, pemain bicara, fakta diperdebatkan, dan keadilan dipertanyakan. Ini bukan sekadar hukuman, ini drama besar yang mengguncang sepak bola nasional dan membuka luka lama yang tak bisa lagi ditutupi. Jagat sepak bola nasional mendadak berguncang hebat. Ketika publik masih sibuk mencerna insiden yang memicu polemik, keputusan resmi yang keluar justru mengarah tajam ke satu nama besar, Persib Bandung. Bukan klarifikasi yang menenangkan, bukan pula penjelasan yang meredakan emosi, melainkan sanksi keras yang langsung menyulut amarah. Reaksi spontan pun muncul dari berbagai penjuru. Aneh, kok Persib yang kena? Sebuah pertanyaan yang menggema dan terus diulang oleh publik. Keputusan tersebut terasa datang terlalu cepat dan tanpa jeda yang cukup bagi publik untuk memahami duduk perkara sebenarnya. Banyak pihak menilai kronologi kejadian belum sepenuhnya terang, namun hukuman sudah dijatuhkan dengan nada final. Disinilah kecurigaan mulai tumbuh. Persib seolah ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, sementara faktor lain yang turut terlibat justru tenggelam dalam kabut ketidakjelasan. Gelombang protes pun mengalir deras, terutama dari bobotoh yang merasa klub kebanggaannya diperlakukan tidak adil. Media sosial berubah menjadi arena perlawanan digital. Potongan video, tangkapan layar, hingga perbandingan kasus lama kembali diungkit. Narasi besar pun terbentuk, Persib kembali menjadi sasaran empuk saat situasi memanas, seolah nama besar klub justru menjadi beban, bukan pelindung. Tak hanya supporter, para pengamat dan analis sepak bola nasional ikut angkat suara. Mereka mempertanyakan logika pengambilan keputusan yang dinilai timpang dan tidak konsisten dengan kasus-kasus sebelumnya. Beberapa menyebut sanksi ini berpotensi menciptakan preseden buruk, di mana hukuman tidak lagi berdiri di atas bukti utuh, melainkan tekanan situasi dan opini sesaat. Situasi semakin panas ketika publik mulai membandingkan dengan insiden lain yang dianggap lebih berat namun berakhir dengan hukuman ringan. Perbandingan ini memperkuat kecurigaan adanya standar ganda dalam penegakan disiplin. Persib pun seakan berdiri sendirian di tengah badai, menanggung konsekuensi yang oleh banyak pihak dianggap tidak seimbang. Drama besar ini pun resmi terbuka. Belum ada jawaban pasti, belum ada klarifikasi menyeluruh, namun satu hal sudah jelas, keputusan ini telah mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap keadilan di sepak bola nasional. Pertanyaan, aneh, kok Persib yang kena? Kini bukan sekadar keluhan, melainkan simbol kegelisahan kolektif yang menanti penjelasan sesungguhnya. Keheningan yang sempat muncul usai keputusan diumumkan tidak bertahan lama. Justru dari sanalah ledakan berikutnya terjadi. Publik yang awalnya hanya mempertanyakan alasan sanksi, kini dibuat terkejut oleh fakta bahwa hukuman terhadap Persib tidak berdiri sendiri, melainkan datang berlapis dan beruntun. Satu demi satu detail sanksi terungkap, membuat suasana semakin panas dan emosi kian sulit dikendalikan. Sanksi itu bukan sekadar formalitas administratif. Ada denda besar yang dinilai memberatkan, ada pembatasan yang langsung berdampak pada aktivitas tim, bahkan terselip ancaman hukuman lanjutan jika dianggap melanggar kembali. Bagi banyak pihak, ini bukan lagi hukuman biasa, melainkan pukulan telak yang bisa mengganggu stabilitas Persib secara teknis, mental, dan finansial dalam satu waktu. Yang membuat situasi semakin pelik, rincian sanksi tersebut dianggap tidak disertai penjelasan rinci yang memadai. Publik seperti dipaksa menerima keputusan tanpa diberi ruang untuk memahami dasar penilaiannya. Transparansi yang selama ini didengungkan seakan menguap, berganti dengan dokumen dingin yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bobotoh kembali bereaksi keras. Kali ini bukan hanya soal rasa tidak adil, tetapi juga kekhawatiran nyata terhadap masa depan tim. Mereka menilai sanksi berlapis ini seperti hukuman kolektif, yang dampaknya dirasakan pemain, pelatih, manajemen, hingga supporter. Emosi pun berubah dari marah menjadi curiga. Apakah ini murni penegakan aturan, atau ada pesan lain yang ingin disampaikan? Di sisi lain, para pemain Persib disebut mulai merasakan tekanan psikologis. Fokus latihan terganggu, suasana ruang ganti diliputi ketidakpastian. Dalam kompetisi ketat, satu gangguan kecil saja bisa berujung fatal, apalagi sanksi beruntun yang datang saat tim tengah berjuang menjaga konsistensi. Persib bukan hanya melawan lawan di lapangan, tetapi juga melawan situasi. Pengamat sepak bola menilai sanksi berlapis ini berpotensi memicu efek domino. Jika dibiarkan tanpa evaluasi terbuka, kepercayaan klub-klub lain terhadap sistem disiplin bisa ikut runtuh. Hari ini Persib, besok siapa? Menjadi pertanyaan yang mulai beredar, menandakan keresahan yang meluas jauh melampaui Bandung. Perbandingan dengan kasus serupa kembali mencuat. Dalam beberapa insiden sebelumnya,
Hukuman disebut jauh lebih ringan meski dampaknya tak kalah besar. Ketimpangan ini mempertebal kesan bahwa sanksi terhadap Persib bukan sekadar soal pelanggaran, melainkan soal siapa yang sedang berada di bawah sorotan. Manajemen Persib sendiri memilih bersikap hati-hati. Tidak ada reaksi emosional berlebihan, namun sinyal ketidakpuasan terasa jelas. Di balik pernyataan resmi yang diplomatis, tersirat kekecewaan mendalam terhadap mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai tidak memberi ruang pembelaan yang seimbang. Drama ini pun mulai bergeser dari sekadar kontroversi menjadi krisis kepercayaan. Publik tidak lagi hanya membahas Persib, tetapi mempertanyakan arah sepak bola nasional. Apakah hukum benar-benar ditegakkan demi keadilan, atau hanya untuk meredam situasi sesaat dengan mengorbankan satu pihak? Bab kedua pun menutup dengan suasana yang jauh lebih panas dari sebelumnya. Sanksi berlapis ini bukan meredakan konflik, melainkan memperdalam luka, dan membuka jalan menuju babak-babak yang dipastikan akan lebih menggetarkan. Jika sanksi berlapis menjadi pemicu, maka bobotoh dan media sosial adalah bahan bakar utamanya. Dalam hitungan jam, lini massa berubah menjadi lautan suara perlawanan. Dari komentar bernada kecewa hingga seruan keras menuntut keadilan, semuanya tumpah ruah dalam satu irama yang sama. Persib tidak boleh diperlakukan seperti ini. Tagar protes bermunculan silih berganti, menembus batas komunitas supporter. Apa yang awalnya hanya menjadi isu internal klub, kini berubah menjadi percakapan nasional. Video reaksi, analisis dadakan, hingga potongan insiden diputar ulang berkali-kali, seolah publik sedang membedah ulang kasus ini dari nol, karena merasa keputusan resmi belum menjawab apapun. Bobotoh tidak hanya berbicara dengan emosi, tetapi juga data. Mereka membandingkan kronologi, menelusuri pasal demi pasal, dan mengungkit kasus lama yang dinilai serupa namun berakhir dengan hukuman ringan. Narasi yang terbentuk semakin kuat, ada ketidakseimbangan yang nyata, dan Persib kembali berada di posisi paling dirugikan. Tekanan publik pun meningkat drastis. Akun resmi otoritas sepak bola diserbu komentar, bukan dengan makian semata, tetapi dengan pertanyaan tajam yang sulit dihindari. Mengapa sanksi ini begitu berat? Di mana transparansi? Mengapa standar penilaian terasa berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini bergema tanpa henti, menuntut jawaban yang tak kunjung datang. Di tengah kegaduhan itu, suara-suara netral mulai ikut terseret. Jurnalis, mantan pemain, hingga akademisi olahraga turut menyampaikan kegelisahan mereka. Bukan semata membela Persib, melainkan membela prinsip keadilan kompetisi. Mereka menilai, ketika satu klub merasa dizalimi dan publik mendukungnya, ada masalah serius yang tak boleh diabaikan. Atmosfer ini menciptakan tekanan psikologis baru bagi semua pihak. Otoritas berada di bawah sorotan tajam, sementara Persib dan pendukungnya berada dalam kondisi emosional yang menguat sekaligus rapuh. Setiap pernyataan resmi kini ditimbang dengan curiga, setiap kalimat dianalisis dengan kacamata skeptis. Yang menarik, gelombang dukungan tidak hanya datang dari bobotoh. Supporter klub lain mulai menyuarakan simpati, bukan karena rivalitas, tetapi karena kekhawatiran yang sama. Jika hari ini Persib, besok bisa siapa saja. Solidaritas lintas supporter ini jarang terjadi, dan menjadi sinyal kuat bahwa isu ini telah melampaui batas klub semata. Di ruang ganti Persib, gema media sosial itu terdengar jelas. Pemain dan staf disebut tak bisa sepenuhnya lepas dari tekanan publik. Dukungan besar memang memberi energi, namun ekspektasi yang menyertainya juga berat. Mereka sadar, setiap langkah ke depan kini diawasi jutaan pasang mata, perubahan besar dalam drama yang sedang berlangsung. Konflik tidak lagi berada di ruang rapat dan dokumen sanksi, melainkan di ruang publik yang luas dan riuh. Media sosial telah menjadi panggung utama, tempat keadilan diperdebatkan dan suara kolektif membentuk tekanan nyata. Dan ketika suara publik sudah sebesar ini, satu hal menjadi pasti, cerita ini tidak mungkin berhenti begitu saja. Hanya tinggal menunggu waktu, karena di tengah kebisingan ini, akan selalu ada tokoh yang akhirnya angkat bicara, dan pernyataan itu berpotensi mengubah segalanya. Di tengah hiruk-pikuk media sosial dan tekanan publik yang kian menggila, akhirnya muncul satu suara yang ditunggu-tunggu. Hom Haye, pemain yang berada langsung di pusaran kompetisi, memilih untuk angkat bicara. Pernyataannya bukan sekadar komentar singkat, melainkan refleksi jujur dari seseorang yang merasakan langsung dampak dari keputusan yang kini diperdebatkan seantero negeri. Haye membuka pernyataannya dengan nada tenang, namun syarat makna. Ia tidak menyulut api, tetapi juga tidak berusaha memadamkannya secara paksa. Justru disitulah letak kekuatannya. Ia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak di dalamnya. Kalimat itu langsung menyita perhatian publik.
Menurut Haye, yang paling menyakitkan bukanlah sanksi itu sendiri, melainkan ketidakjelasan dasar pengambilan keputusan. Sebagai pemain, ia mengaku siap menerima konsekuensi apapun jika kesalahan memang terbukti secara utuh. Namun ketika hukuman terasa datang lebih cepat daripada penjelasan, rasa frustrasi pun tak terelakkan. Pernyataan ini seolah menjadi jembatan antara apa yang dirasakan pemain dan apa yang diteriakan publik. Bobotoh merasa suara mereka kini terwakili dari dalam lapangan. Sementara pengamat menilai, apa yang disampaikan Haye mencerminkan keresahan yang selama ini hanya dibicarakan di luar, kini keluar langsung dari aktor utama kompetisi. Haye juga menyinggung soal konsistensi aturan. Ia menyebut bahwa pemain membutuhkan kepastian, bukan kejutan. Dalam kompetisi profesional, standar yang berubah-ubah hanya akan menciptakan kebingungan dan ketakutan. Hari ini satu klub, besok klub lain, ungkapnya, sebuah kalimat singkat yang kembali memicu diskusi panjang. Menariknya, Haye tidak secara eksplisit membela Persib sebagai klub, melainkan membela prinsip fair play dan transparansi. Sikap ini justru membuat pernyataannya terasa lebih kuat dan kredibel. Ia tidak terlihat reaktif, melainkan reflektif, dan itu membuat banyak pihak mulai mendengarkan dengan lebih serius. Media nasional dan internasional pun menangkap momen ini. Kutipan pernyataan Haye tersebar luas, menjadi headline, dan dianalisis dari berbagai sudut. Ada yang menyebutnya berani, ada pula yang menilai ini sebagai sinyal bahwa pemain mulai berani bersuara ketika sistem dirasa tidak berpihak. Di internal tim Persib, pernyataan Haye disebut memberi efek emosional yang besar. Pemain merasa tidak sendirian, bahwa apa yang mereka rasakan kini terdengar keluar. Ruang ganti yang sebelumnya sunyi oleh ketidakpastian, perlahan mulai dipenuhi diskusi, bukan tentang ketakutan, tetapi tentang harapan akan kejelasan. Namun di sisi lain, pernyataan ini juga menambah tekanan bagi otoritas sepak bola. Ketika pemain profesional mulai berbicara soal keadilan dan konsistensi, isu ini tak lagi bisa dianggap sebagai kegaduhan supporter semata. Ini telah naik level menjadi pertanyaan serius tentang tata kelola kompetisi. Titik penting dalam drama panjang yang sedang berlangsung. Dengan Tom Haye angkat bicara, konflik ini memiliki wajah dan suara dari dalam lapangan. Dan seperti api yang bertemu angin, pernyataan ini bukan meredakan suasana, melainkan mendorong cerita menuju babak berikutnya yang dipastikan akan lebih menentukan. Ketika publik mengira cerita telah mencapai puncak ketegangan usai Tom Haye angkat bicara, satu pernyataan lain justru datang mengguncang arah narasi. Yance akhirnya memberikan klarifikasi. Bukan klarifikasi singkat atau pernyataan normatif, melainkan penjelasan panjang yang membuka lapisan demi lapisan kejadian yang selama ini tertutup kabut spekulasi. Yance memulai dengan menegaskan bahwa banyak potongan informasi yang beredar di publik tidak sepenuhnya utuh. Ia mengungkap bahwa ada momen-momen krusial dalam insiden yang tidak pernah benar-benar dijelaskan secara terbuka. Detail inilah yang, menurutnya, menjadi kunci mengapa keputusan sanksi terasa janggal dan tidak proporsional. Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian. Publik yang sebelumnya terbelah antara emosi dan analisis kini mulai memusatkan fokus pada satu pertanyaan besar. Jika fakta belum lengkap, mengapa sanksi bisa sekeras itu? Klarifikasi Yance seakan membuka kembali kasus yang sudah dianggap selesai oleh otoritas. Ia juga menyinggung soal komunikasi yang dinilai timpang. Menurut Yance, tidak semua pihak diberi ruang yang sama untuk menyampaikan versi mereka. Ada kesan bahwa keputusan sudah mengarah ke satu kesimpulan bahkan sebelum seluruh keterangan dikumpulkan. Klaim ini sontak memicu reaksi keras, karena menyentuh inti persoalan, keadilan prosedural. Bobotoh merespons klarifikasi ini dengan campuran emosi, antara marah dan merasa dikuatkan. Banyak yang menilai apa yang disampaikan Yance selaras dengan kecurigaan sejak awal. Bahwa Persib seolah berada di posisi defensif sejak awal, dipaksa menerima vonis sambil berusaha mengejar penjelasan yang tak kunjung datang. Pengamat sepak bola pun mulai mengubah sudut pandang. Jika sebelumnya fokus pada beratnya sanksi, kini pembahasan bergeser ke proses di balik layar. Apakah investigasi dilakukan secara menyeluruh? Apakah semua saksi dan bukti diperlakukan setara? Pertanyaan-pertanyaan ini kembali menghidupkan bara yang sempat mereda. Media nasional menangkap klarifikasi Yance sebagai babak baru dalam polemik Persib. Judul-judul berita berubah dari reaksi menjadi investigasi. Publik diajak menelusuri ulang kronologi, bukan lagi sekadar menelan hasil akhir. Drama ini pun naik kelas, dari kontroversi emosional menjadi konflik struktural. Di sisi Persib, klarifikasi ini memberi angin segar sekaligus beban baru. Angin segar karena ada fakta yang mendukung rasa ketidakadilan yang dirasakan. Beban baru karena setiap kata kini memiliki konsekuensi besar,
baik di mata publik maupun otoritas. Setiap langkah harus diukur dengan presisi. Otoritas sepak bola sendiri berada dalam posisi sulit. Klarifikasi Yance membuat mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik keputusan tertulis. Tekanan untuk memberikan penjelasan terbuka semakin kuat, terlebih setelah suara pemain dan pihak terkait mulai terdengar satu persatu. Titik balik penting jika sebelumnya Persib dan pendukungnya berbicara dengan asumsi dan perasaan, kini mereka berbicara dengan klaim fakta. Dan ketika fakta mulai diperdebatkan secara terbuka, konflik ini tak lagi bisa diselesaikan dengan diam. Drama pun semakin dalam. Klarifikasi Yance bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan narasi yang lebih besar, antara keputusan resmi dan versi kejadian yang kini menuntut untuk didengar. Dipastikan akan membawa konflik ini ke level yang jauh lebih menentukan. Setelah klarifikasi Yance membuka kembali tabir yang sempat dianggap tertutup, panggung polemik ini dipenuhi oleh suara para pakar. Mantan pemain, analis sepak bola, hingga akademisi olahraga mulai turun tangan, membedah kasus ini dengan kacamata yang lebih dingin namun tajam. Mereka tidak lagi berbicara soal emosi, melainkan soal struktur, regulasi, dan konsistensi penegakan aturan. Satu benang merah langsung terlihat, dugaan adanya ketimpangan. Para pakar menilai sanksi yang dijatuhkan kepada Persib tampak tidak sejalan dengan pola keputusan sebelumnya. Beberapa kasus lama kembali diangkat ke permukaan, dibandingkan secara detail, mulai dari tingkat pelanggaran, dampak insiden, hingga jenis hukuman yang dijatuhkan. Hasilnya, perbedaan mencolok sulit diabaikan. Seorang analis menyebut, jika regulasi diterapkan secara konsisten, maka standar hukuman seharusnya dapat diprediksi. Namun dalam kasus ini, sanksi justru terasa seperti lonjakan ekstrim yang tidak memiliki jembatan logis dengan praktik sebelumnya. Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa keputusan terhadap Persib berdiri di luar pola umum. Akademisi olahraga bahkan menyoroti aspek prosedural. Mereka mempertanyakan apakah seluruh tahapan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prinsip due process. Mulai dari pemanggilan pihak terkait, pengumpulan bukti, hingga ruang klarifikasi yang seimbang. Jika salah satu tahap dilewati atau dipercepat, maka keabsahan moral keputusan pun patut dipertanyakan. Diskusi ini segera meluas ke forum-forum publik dan acara analisis televisi. Kasus Persib dijadikan contoh konkret tentang bagaimana ketidakpastian hukum dapat merusak ekosistem sepak bola. Klub, pemain, dan supporter membutuhkan kepastian agar kompetisi berjalan sehat, bukan rasa was-was akan hukuman yang datang tiba-tiba. Menariknya, beberapa pakar menegaskan bahwa kritik ini bukan semata pembelaan terhadap Persib. Mereka menyebut, jika ketimpangan ini dibiarkan, maka semua klub berada dalam risiko yang sama. Hari ini Persib, esok klub lain bisa mengalami hal serupa. Kekhawatiran inilah yang membuat suara kritik terdengar semakin lantang dan kolektif. Di sisi lain, otoritas sepak bola mulai kehilangan ruang untuk menghindar. Ketika kritik datang dari kalangan profesional dengan argumen berbasis regulasi, respons normatif tidak lagi cukup. Publik menuntut penjelasan yang lebih substansial, bukan sekadar pernyataan bahwa keputusan sudah sesuai aturan. Persib sendiri berada di tengah pusaran ini dengan posisi yang kompleks. Di satu sisi, analisis pakar memberi legitimasi atas rasa ketidakadilan yang mereka alami. Di sisi lain, sorotan yang semakin besar membuat setiap langkah mereka diawasi ketat. Banding, klarifikasi lanjutan, atau diam, semuanya memiliki konsekuensi besar. Supporter pun semakin percaya diri menyuarakan tuntutan. Dengan dukungan argumen para ahli, protes mereka tidak lagi dianggap emosional semata. Narasi pun bergeser, ini bukan soal fanatisme, melainkan soal keadilan sistemik dalam sepak bola nasional. Bahwa konflik telah naik ke level intelektual dan struktural. Ketika pakar mulai bicara dan data mulai dibenturkan, drama Persib bukan lagi sekadar kisah klub yang disangsi, melainkan cermin rapuhnya penegakan aturan di kompetisi. Dan saat fondasi sistem mulai dipertanyakan, satu hal menjadi jelas, tidak hanya akan menentukan nasib Persib, tetapi juga arah dan wajah sepak bola nasional ke depan. Ketika perdebatan hukum dan analisis pakar terus menguat, dampak nyata dari sanksi itu mulai terasa di lapangan. Persib tidak lagi hanya menjadi subjek wacana, tetapi korban langsung dari keputusan yang mengguncang ritme tim. Jadwal terasa menekan, fokus terbelah, dan setiap pertandingan kini dilalui dengan beban psikologis berlipat, sebuah situasi yang sulit dihindari ketika masa depan klub masih diselimuti tanda tanya. Di ruang ganti, atmosfer berubah. Pemain mencoba bersikap profesional, namun bayang-bayang sanksi terus mengintai. Setiap duel terasa lebih berat, setiap keputusan wasit dibaca dengan curiga. Bukan karena prasangka semata, melainkan karena kepercayaan yang sedang diuji.
Dalam kompetisi ketat, kondisi mental seperti ini bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehilangan poin krusial. Manajemen Persib pun bergerak di dua medan sekaligus. Di satu sisi, mereka harus memastikan tim tetap kompetitif. Di sisi lain, mereka berjibaku dengan proses administratif, menyusun banding, mengumpulkan bukti, dan meramu strategi komunikasi yang tidak memperkeruh keadaan. Setiap langkah harus presisi. Satu kesalahan kecil bisa memperburuk posisi di mata otoritas. Dampak itu menjalar keluar Bandung. Klub-klub lain mulai memperhatikan dengan cermat. Bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan kegelisahan yang sama. Diskusi internal bermunculan. Bagaimana jika kejadian serupa menimpa mereka? Apakah standar sanksi benar-benar jelas? Rasa aman kompetisi, sesuatu yang selama ini dianggap ada, perlahan terkikis. Pelatih-pelatih mulai menyesuaikan pendekatan. Pemain diingatkan untuk ekstra hati-hati, bukan hanya terhadap lawan, tetapi terhadap potensi konsekuensi di luar lapangan. Sepak bola yang seharusnya cair dan dinamis kini dibayangi kekakuan. Ketakutan akan hukuman berlebih berpotensi mengubah cara bermain, lebih defensif, lebih berhitung, dan jauh dari esensi hiburan. Di tribun dan layar kaca, penonton merasakan perubahan itu. Intensitas masih ada, namun nuansa kegembiraan bercampur tegang. Setiap momen kontroversial memicu reaksi berantai di media sosial, seakan publik siap membedah ulang apapun yang berpotensi menjadi masalah. Kompetisi pun terasa berjalan di atas tali tipis. Sponsor dan mitra komersial tak luput dari dampaknya. Ketidakpastian regulasi menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Brand membutuhkan stabilitas dan citra positif. Polemik berkepanjangan berisiko merusak keduanya. Ini bukan ancaman langsung, tetapi sinyal peringatan yang pelan namun jelas. Di tengah tekanan itu, solidaritas terhadap Persib justru menemukan bentuk baru. Dukungan lintas supporter kian nyata, bukan karena kesamaan warna, tetapi karena kesamaan nasib yang mungkin menunggu. Persib menjadi simbol bahwa siapapun bisa berada di posisi yang sama ketika aturan terasa goyah. Otoritas sepak bola menghadapi dilema besar. Mempertahankan keputusan berarti menanggung beban ketidakpuasan publik yang meluas. Merevisi atau mengevaluasi berarti mengakui celah dalam sistem. Dua pilihan yang sama-sama berat, namun tak bisa dihindari seiring meningkatnya dampak yang dirasakan seluruh ekosistem. Memperlihatkan bahwa sanksi bukanlah titik akhir, melainkan gelombang yang menyapu banyak sisi. Persib merasakan pukulan paling keras, tetapi getarannya menjalar ke seluruh kompetisi. Dan ketika dampak sudah sebesar ini, bukan lagi soal siapa benar atau salah, melainkan tentang bagaimana semua pihak menyelamatkan masa depan sepak bola nasional. Setelah gelombang dampak menyapu seluruh kompetisi, cerita ini akhirnya tiba di babak yang paling menentukan. Publik kini tidak lagi sekadar menuntut klarifikasi, tetapi menanti keadilan yang sesungguhnya. Persib, bobotoh, pemain, hingga pengamat berada dalam satu garis emosi yang sama, menunggu apakah sistem akan mendengar, atau justru memilih membisu. Tekanan publik mencapai titik tertinggi. Setiap hari berlalu tanpa penjelasan komprehensif hanya memperdalam kecurigaan. Keputusan yang sebelumnya dianggap final kini terasa rapuh, dipertanyakan dari berbagai sisi. Disinilah sepak bola nasional diuji, bukan soal seberapa cepat menghukum, tetapi seberapa berani mengoreksi diri. Persib berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri. Klub ini bukan hanya memperjuangkan kepentingannya, tetapi secara tidak langsung membawa harapan banyak pihak yang mendambakan kompetisi yang adil. Langkah apapun yang diambil, banding, dialog, atau sikap tegas, akan dicatat sebagai bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Bobotoh, yang sejak awal berada di garda terdepan, kini tidak hanya bersuara dengan amarah, tetapi juga dengan kesadaran. Mereka memahami bahwa ini bukan lagi tentang satu pertandingan atau satu hukuman, melainkan tentang martabat klub dan kepercayaan publik. Kesabaran diuji, namun api semangat belum padam. Di sisi lain, otoritas sepak bola menghadapi momen krusial. Inilah saat untuk membuktikan bahwa aturan bukan alat kekuasaan, melainkan instrumen keadilan. Keputusan lanjutan, apapun bentuknya, akan menjadi tolok ukur apakah sepak bola nasional mampu belajar dari krisis, atau justru terjebak dalam pola lama. Pengamat menyebut bab ini sebagai cermin besar bagi semua pihak. Jika kasus Persib berakhir tanpa kejelasan, luka kepercayaan akan sulit disembuhkan. Namun jika ada evaluasi terbuka dan penjelasan jujur, polemik ini justru bisa menjadi titik balik menuju sistem yang lebih sehat dan profesional. Media terus mengawal dengan sorotan tajam. Setiap pernyataan, setiap gestur, dan setiap keputusan dibaca sebagai sinyal.
Publik tidak lagi mudah menerima narasi normatif. Yang ditunggu adalah tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata yang meredam sesaat. Di lapangan, Persib tetap bertarung. Dalam tekanan, mereka bermain bukan hanya untuk poin, tetapi untuk harga diri. Setiap peluit akhir terasa lebih bermakna, karena di baliknya ada perjuangan yang jauh lebih besar dari sekadar skor pertandingan. Drama ini pun mencapai fase paling sunyi sekaligus paling tegang, fase menunggu. Menunggu jawaban, menunggu keberanian, menunggu keadilan. Dan dalam keheningan itulah, masa depan sepak bola nasional perlahan ditentukan. Apakah akan bangkit dengan wajah baru, atau terus berjalan dengan luka lama yang tak pernah sembuh? Melainkan penentuan. Karena setelah semua kegaduhan, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, atau hanya menjadi janji yang kembali menguap? Ketika semua bab telah terlewati, drama ini justru terasa memasuki fase yang paling sunyi sekaligus paling menentukan. Tidak ada teriakan, tidak ada tagar yang baru, hanya ketegangan panjang yang menggantung di udara. Kasus Persib telah menjelma menjadi lebih dari sekadar sanksi. Ia berubah menjadi ujian besar bagi nurani dan arah sepak bola nasional. Publik ini menoleh ke belakang, melihat bagaimana satu keputusan mampu memicu gelombang emosi, solidaritas, dan perlawanan yang tak pernah diprediksi. Dari pertanyaan sederhana, aneh, kok Persib yang kena? Lahirlah diskusi nasional tentang keadilan, konsistensi, dan transparansi. Sebuah refleksi pahit bahwa masalah lama belum sepenuhnya disembuhkan. Persib sendiri berdiri sebagai simbol. Bukan simbol kesalahan, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakjelasan. Klub ini menanggung beban yang seharusnya dipikul sistem, dan dalam prosesnya, membuka mata banyak pihak bahwa kekuatan sejati sepak bola bukan hanya pada trofi, tetapi pada keberanian bersuara. Bobotoh mencatat sejarahnya sendiri. Mereka tidak hanya hadir sebagai supporter, tetapi sebagai penjaga martabat klub. Dengan emosi yang terkontrol dan suara yang terus bergema, mereka menunjukkan bahwa loyalitas sejati bukan tentang membenarkan segalanya, melainkan memperjuangkan yang benar. Pernyataan pemain, klarifikasi Ance, dan analisis para pakar menjadi fragmen-fragmen penting dalam kisah ini. Semuanya menyatu membentuk satu pesan kuat, sepak bola tidak bisa terus berjalan di atas keputusan yang abu-abu. Kepastian dan keadilan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Bagi otoritas sepak bola, epilog ini adalah cermin yang tak bisa dihindari. Di hadapan publik yang semakin kritis, setiap keputusan kini ditimbang bukan hanya secara hukum, tetapi secara moral. Diam bukan lagi pilihan aman, dan pembenahan bukan lagi opsi, melainkan kewajiban. Kompetisi pun menunggu arah baru. Klub-klub lain belajar dari apa yang terjadi pada Persib, menyadari bahwa stabilitas liga tidak hanya ditentukan oleh jadwal dan regulasi, tetapi oleh kepercayaan bersama. Tanpa itu, sepak bola akan terus berjalan pincang, seberapapun megah panggungnya. Di lapangan hijau, pertandingan tetap berlangsung. Namun setiap peluit kini terasa berbeda. Ada kesadaran baru bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan, antara melanjutkan pola lama atau menulis ulang masa depannya dengan keberanian dan kejujuran. Melainkan tanda tanya besar. Sejarah belum selesai ditulis. Apa yang terjadi setelah ini? Banding, evaluasi, atau pembiaran, akan menentukan bagaimana generasi berikutnya mengingat momen ini. Dan pada akhirnya, kisah Persib bukan hanya tentang siapa yang dihukum, tetapi tentang apakah keadilan benar-benar diberi ruang untuk hidup. Jika iya, maka luka ini akan menjadi pelajaran. Jika tidak, maka polemik ini akan dikenang sebagai peringatan keras, bahwa sepak bola bisa kehilangan jiwanya, bahkan sebelum kehilangan penontonnya. Setelah epilog menggantungkan tanda tanya besar, bab ini hadir sebagai penutup yang mengikat seluruh drama menjadi satu kesimpulan pahit namun menentukan. Polemik Persib telah melampaui batas klub dan sanksi. Ia berubah menjadi cermin keras yang memaksa sepak bola nasional menatap dirinya sendiri tanpa ilusi. Inilah momen ketika sejarah tidak lagi menunggu. Ia menuntut sikap. Rentetan peristiwa sejak bab 1 menunjukkan satu pola yang tak terbantahkan. Keputusan cepat tanpa penjelasan utuh melahirkan ketidakpercayaan. Dari sanksi berlapis, amarah bobotoh, suara pemain, klarifikasi Ance, hingga analisis pakar, semuanya mengalir ke satu muara yang sama, krisis keadilan prosedural. Bukan soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling berani bertanggung jawab. Persib berdiri di pusat pusaran, namun kisah ini bukan milik Persib semata. Klub-klub lain menyaksikan dengan napas tertahan, menyadari bahwa stabilitas kompetisi rapuh jika aturan terasa lentur. Ketika kepastian menghilang, profesionalisme ikut goyah.
Sepak bola yang seharusnya menjadi panggung prestasi berubah menjadi arena kecemasan. Bobotoh telah menunjukkan wajah dewasa dari sebuah dukungan, lantang namun terarah. Mereka menolak dipinggirkan sebagai suara emosional, sebab argumen kini berpijak pada fakta dan konsistensi. Dukungan lintas supporter menegaskan bahwa masalah ini kolektif, bukan sektarian. Ini tentang ekosistem, bukan rivalitas. Para pemain, lewat suara Tom Haye dan lainnya, memberi pesan sederhana namun kuat, keadilan bukan bonus, melainkan fondasi. Tanpa kepastian, kualitas permainan tercekik. Ketika ketakutan mengalahkan kreativitas, yang kalah bukan hanya satu tim, yang kalah adalah sepak bola itu sendiri. Klarifikasi Yance menambah lapisan penting, proses. Disinilah titik paling sensitif. Keputusan boleh tegas, namun proses harus adil. Tanpa proses yang transparan, sanksi sekeras apapun akan selalu tampak timpang. Publik menuntut bukan pembatalan semata, melainkan pembenahan cara. Otoritas kini berada di titik nol keberanian. Memilih menutup telinga berarti mengabadikan luka. Memilih membuka dialog berarti mengakui celah, dan itu justru tanda kedewasaan. Sejarah menunjukkan, institusi kuat bukan yang tak pernah salah, melainkan yang berani memperbaiki diri di bawah sorotan. Kompetisi menunggu arah. Sponsor menunggu kepastian. Penonton menunggu keyakinan. Semua mata tertuju pada langkah berikutnya, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai janji perubahan. Disinilah kepemimpinan diuji, bukan oleh keheningan, melainkan oleh keputusan sulit. Daratan tempat semua pihak harus berdiri dan memilih. Apakah sepak bola nasional akan melangkah dengan aturan yang konsisten dan proses yang jujur, atau kembali berjalan dengan bayang-bayang lama yang rapuh? Kisah dengan satu kesimpulan tegas, keadilan bukan tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Dan dari cara itulah masa depan sepak bola nasional akan diingat, apakah sebagai kebangkitan yang berani, atau kesempatan emas yang kembali terlewatkan. Kenyataannya drama ini belum benar-benar usai. Justru disinilah kisah memasuki fase paling panjang dan menentukan, warisan dari sebuah kontroversi. Apa yang terjadi pada Persib kini mulai meninggalkan jejak yang tak kasat mata, namun perlahan membentuk arah masa depan sepak bola nasional. Di balik keputusan dan perdebatan, ada luka yang tidak langsung sembuh. Kepercayaan publik, sesuatu yang dibangun bertahun-tahun, terasa retak hanya dalam hitungan hari. Banyak penonton kini menyaksikan pertandingan dengan rasa was-was, bertanya-tanya apakah hasil di lapangan benar-benar akan ditentukan oleh permainan, atau oleh keputusan di luar garis putih. Persib sendiri membawa beban sejarah baru. Klub ini akan selalu dikenang sebagai pusat dari salah satu polemik terbesar dalam sepak bola nasional modern. Bagi sebagian orang, Persib adalah korban. Bagi yang lain, Persib adalah pemicu perubahan. Namun satu hal pasti, nama Persib kini terikat erat dengan momen ketika sistem diuji secara terbuka. Bobotoh pun meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Cara mereka bersuara, keras namun konsisten, menjadi referensi baru bagi budaya supporter. Tidak lagi sekadar nyanyian dan dukungan, tetapi juga pengawasan kritis terhadap sistem. Sepak bola Indonesia menyaksikan bahwa supporter bisa menjadi kekuatan moral, bukan hanya massa emosional. Di level pemain, dampaknya lebih sunyi namun mendalam. Keberanian untuk bersuara seperti yang dilakukan Tom Haye membuka ruang baru. Pemain tidak lagi sepenuhnya diam ketika keadilan dipertanyakan. Ini adalah perubahan mentalitas yang, jika berlanjut, bisa menggeser keseimbangan kekuasaan dalam sepak bola nasional. Otoritas sepak bola menghadapi warisan paling berat. Setiap keputusan ke depan akan selalu dibandingkan dengan kasus Persib. Standar baru, baik disadari atau tidak, telah terbentuk. Kesalahan kecil akan cepat diingat, dan ketidakkonsistenan akan langsung disorot. Bayang-bayang masa lalu kini menjadi pengawas permanen. Klub-klub lain mulai menyesuaikan diri. Mereka belajar bahwa stabilitas tidak bisa lagi bergantung pada asumsi. Dokumentasi, komunikasi, dan kesiapan hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen modern. Sepak bola Indonesia pelan-pelan dipaksa menjadi lebih profesional, bukan karena rencana besar, tetapi karena krisis. Media juga berubah. Kasus ini membuat jurnalisme olahraga lebih kritis dan investigatif. Narasi tidak lagi berhenti di hasil pertandingan, tetapi menembus ruang keputusan dan regulasi. Publik pun menjadi lebih melek, tidak mudah puas dengan jawaban singkat dan normatif. Namun warisan terbesar dari semua ini adalah pertanyaan yang terus hidup. Apakah perubahan benar-benar akan terjadi? Kontroversi seringkali berlalu, digantikan isu baru,
sementara sistem kembali ke kebiasaan lama. Disinilah ujian sesungguhnya berada, bukan saat krisis memuncak, tetapi saat sorotan mulai meredup. Bahwa kisah Persib bukan cerita satu musim, satu sanksi, atau satu keputusan. Ia adalah luka kolektif yang bisa menjadi racun jika diabaikan, atau menjadi obat jika dijadikan pelajaran. Pilihannya ada pada semua pihak yang mencintai sepak bola nasional. Dan ketika waktu berlalu, satu hal akan menentukan bagaimana ini dikenang. Apakah kontroversi ini hanya menjadi kegaduhan sesaat, atau titik balik yang akhirnya mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia untuk selamanya. Waktu terus berjalan, dan sorotan perlahan berubah dari riuh menjadi sunyi yang menekan. Inilah fase paling berbahaya dalam setiap kontroversi besar, saat emosi publik mulai lelah, namun keputusan krusial justru sedang disiapkan. Kasus Persib kini berada di ambang titik balik, atau sebaliknya, terperosok menjadi pengulangan dari kisah-kisah lama yang tak pernah benar-benar selesai. Di balik layar, pertemuan demi pertemuan berlangsung tertutup. Dokumen ditelaah, pasal diperdebatkan, dan setiap kata ditimbang dengan hati-hati. Namun publik hanya bisa menebak-nebak. Ketertutupan ini kembali memicu kegelisahan, karena pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa diam seringkali menjadi pendahulu keputusan yang mengecewakan. Persib berada dalam posisi yang tak mudah. Klub ini harus tetap kompetitif di lapangan, sambil menahan diri agar tidak terseret ke konflik terbuka yang bisa memperburuk keadaan. Setiap pernyataan dipilih dengan presisi, karena satu kalimat keliru bisa dibaca sebagai perlawanan, atau sebaliknya, sebagai kepasrahan. Disinilah kematangan institusi diuji. Bobotoh merasakan ketegangan itu dengan cara mereka sendiri. Tidak lagi meledak-ledak seperti di awal, namun justru lebih fokus dan waspada. Mereka tahu, saat paling menentukan bukan ketika suara paling keras, melainkan ketika keputusan akhirnya diumumkan. Kesabaran menjadi bentuk perlawanan baru. Para pengamat menyebut momen ini sebagai detik penentuan moral. Apapun hasil akhirnya, cara keputusan diambil dan disampaikan akan meninggalkan kesan jauh lebih lama daripada isi keputusan itu sendiri. Transparansi atau ketertutupan, dialog atau monolog, semuanya akan dicatat oleh publik. Di ruang ganti Persib, para pemain mencoba mengunci fokus. Namun tekanan mental sulit sepenuhnya dihindari. Mereka sadar, hasil pertandingan kini dibaca dalam dua lapis, skor di papan dan makna simbolik di luar lapangan. Menang bukan sekadar soal poin, kalah bukan sekadar soal performa. Kompetisi secara keseluruhan ikut menahan napas. Klub-klub lain menunggu sebagai penonton yang cemas. Mereka tahu, presiden yang tercipta dari kasus Persib akan menjadi rujukan di masa depan. Kejelasan berarti keamanan, ketidakjelasan berarti ancaman laten bagi semua. Media bersiap pada satu momen yang sama, pengumuman. Nada pemberitaan akan sangat ditentukan oleh satu hal, apakah publik merasa dihormati atau diabaikan. Dalam era keterbukaan, kepercayaan bukan dibangun dengan otoritas, tetapi dengan kejujuran dan keberanian menjelaskan. Jika keputusan nanti mampu menjawab pertanyaan mendasar, mengapa, bagaimana, dan berdasarkan apa, maka luka lama punya peluang sembuh. Namun jika kembali normatif dan defensif, polemik ini akan hidup lebih lama, diwariskan dari musim ke musim sebagai bisik-bisik ketidakadilan. Bukan klimaks yang bising, melainkan keheningan sebelum palu diketuk. Dalam senyap itulah, sepak bola nasional sedang menentukan pilihannya sendiri, belajar dari luka, atau mengulangnya sekali lagi. Dan ketika keputusan itu akhirnya tiba, sejarah tak akan menilai dari niat, melainkan dari dampaknya. Akhirnya, penantian panjang itu mencapai titiknya. Di tengah keheningan yang menekan, keputusan resmi pun diumumkan. Bukan dengan gegap gempita, melainkan melalui pernyataan yang singkat namun syarat konsekuensi. Palu telah dijatuhkan, dan gema suaranya terdengar jauh melampaui ruang rapat tempat keputusan itu dibuat. Detik-detik pertama setelah pengumuman terasa ganjil. Tidak ada ledakan emosi seperti sebelumnya, hanya keheningan yang dipenuhi tafsir. Publik membaca setiap kalimat berulang kali, mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah berbulan-bulan menggantung. Apakah ini koreksi? Atau sekadar penegasan ulang dengan wajah baru? Bagi Persib, keputusan ini menjadi momen refleksi yang pahit. Ada bagian yang terasa seperti pengakuan, ada pula yang dianggap setengah hati. Klub ini harus menerima realitas baru, apapun bentuknya, sambil menimbang langkah ke depan. Di balik sikap resmi yang tertahan, emosi yang sebenarnya sulit disembunyikan. Bobotoh merespons dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi meledak-ledak, melainkan terukur dan tajam. Analisis bermunculan,
membedah implikasi keputusan satu persatu. Dukungan tetap mengalir, namun kini dibalut kesadaran bahwa perjuangan belum tentu selesai di sini. Keadilan bukan hanya hasil, tetapi proses yang berkelanjutan. Media menangkap perubahan nada itu. Judul-judul berita bergeser dari menanti menjadi menilai. Fokus berpindah ke dampak jangka panjang. Apa arti keputusan ini bagi konsistensi aturan? Apakah ini presiden baru atau sekadar anomali yang akan dilupakan? Di ruang ganti, para pemain Persib mencoba meredam riak batin. Mereka tahu, publik menatap mereka bukan hanya sebagai atlet, tetapi sebagai simbol ketahanan. Setiap pertandingan berikutnya akan menjadi pembuktian